Halo, selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum. Ini tadi itu aku udah panen sebenarnya. Seperti biasa, uh, bulan puasa ini tuh aku sering banget bikin sayur asem. Tapi kadang belimbing wuluhnya tuh aku pakai buat sambal juga ya, sambal mentah gitu. Aku kasih belimbing wuluh. Nah ini kan seperti biasa aku panen tuh kayak gini ya. Panen cabe, panen yang sering aku mau masak gitu teman-teman, yang ada di kebun itu yang aku petik-petik gitu ya. Terus aku tuh punya katuk ini teman-teman, aku mau petik katuk. Ini cabai hijau ini tuh aku goreng teman-teman. Dia tuh enak loh digoreng, jadi kayak tempura gitu. Makanya kalau cabenya yang di lalat buah ya, disengatin lalat buah, yaitu aku panennya di saat hijau seperti ini kan beberapa udah pada rusak toh. Dia rusak kan nggak mungkin aku mau bungkusin. Ini udah yang kecil cabai rawit ini udah nggak bisa. Kemarin tuh coba aku bungkus tapi ternyata sama aja nggak bisa tertolong teman-teman. Jadi ya udah, aku ngambil solusinya, aku panen di waktu masih hijau seperti ini ya. Nanti dibikin sambal hijau, aduh patah. Terus yang cabai besar itu aku goreng karena pada suka sih digoreng, jadi ya udah, kadang dibikin sambal hijau, kadang dibikin kayak tempura gitu, digoreng aja pakai tepung, jadi kayak pedes-pedes gitu teman-teman. Tapi cuman yang biasanya sih yang cabai besar ya. Kalau yang cabai keriting ini lebih pedas teman-teman, cabai keriting. Kalau cabai tadi itu yang jenis besar ya. Ini juga nih, ini lalat buahnya teman-teman, dibalik-balik daun banyak banget ya. Datang lagi, dan putsanya itu buah lagi. Kayaknya emang udah tempatnya di sini kali ya. Ya udahlah, yang penting aku masih bisa menikmati cabenya meskipun cabai hijau. Disyukuri aja, alhamdulillah masih ada kesempatan kok ya, masih dikasih kenikmatan buat panen cabenya meskipun cabai hijau. Cabai lagi mahal di tempatku teman-teman. Ini sekitar seminggu atau 8 hari ya, 8 hari kurang lebaran, sekitaran itulah ya. Harga cabenya di tempatku 130 itu di kios sayur sekilo. Jadi lagi mahal ya memang ya, lagi naik. Gak apa-apa sih, biar yang petani cabenya ini ya dapat untung, karena kebanyakan kan petani cabai di sini konvensional, pakai banyak pupuk, banyak biaya. Jadi kasihan ya kalau cabainya harganya ini ya rendah. Jadi ya biar saling menguntungkan, ada kalanya harganya di bawah, ada kalanya harga tinggi ya teman-teman. Oh ya, di sini aku ada pisang tanduk aku teman-teman, dia udah tunas jadi seperti ini ya. Sebelumnya aku punya pisang hijau juga seperti ini teman-teman. Jadi aku punya pisang hijau itu waktu itu dapat dari teman, itu sekitar pisang hijau sama pisang barangan ya, 4 pohon kalau nggak salah. Nah salah satunya juga seperti ini, jadi dia tidak lanjut ya, nggak lanjut tunas. Ini kan awalnya ini ya, dia nggak keluar daun baru di sini, nggak teman-teman. Jadi dia membuat tunas baru di sini. Nih, ini kemarin kan lonyet ya, terus aku keringkan, aku bersihin, terus aku keringkan, aku nggak kenain hujan, aku halang-halangin kayu karena sempat hujan angin gerimis, jadi biar nggak basah dulu. Terus yang sebelah sini ini sudah ada akarnya, jadi aku tutup yang ada akarnya, terus aku kasih sekam biar lebih poros, nggak becek banget. Karena sebelumnya aku pakai tanah full, kohe full, meskipun kohenya udah siap pakai, tapi ternyata bagusnya itu pisangnya belum siap ya, karena akarnya belum banyak. Jadi aku kasih sekam mentah supaya nggak terlalu becek tanahnya, nggak terlalu basah gitu ya.
Jadi ini lebih bagus aku tambahin sekam. Jadi alhamdulillah ini udah keluar tunas. Mudah-mudahan ke depan makin baik pertumbuhan pisangnya, karena sangat aku nantikan buahnya, pohonnya untuk tumbuh subur di kebun aku ya teman-teman. Mungkin berlebihan, tapi memang aku suka dengan pisang, dan memang aku juga suka dengan tanaman. Jadi meskipun di sini sudah ada beberapa jenis pisang, tapi aku pengen nambah lagi. Nanti tinggal dikurang-kurangin lah anakan-anakannya ya, dirapiin. Ini karena lagi bulan puasa, belum ada aktivitas untuk pruning-pruning. Selain waktunya belum ada, cuacanya juga panas teman-teman. Jadi aku belum potong-potong anakan pisang yang kecil ya, yang harus dikurangin. Terus nih lanjut, mungkin ada buncis nggak ya? Buncis aku tadi pagi lihat kayak ada yang agak gede yang bisa dipanen. Tadi tuh sempat hujan tapi gerimis teman-teman. Ini udah mulai hujan ya, tapi belum deras banget sih, belum. Tapi ya udah mulai sejuk cuacanya. Nggak terlalu panas banget, tapi belum terlalu intens gitu, hujannya belum sering. Mungkin masih peralihan kali ya dari musim panas. Seperti biasa ada kacangnya nggak banyak-banyak juga, tapi cukup ya. Jerukku yang kemarin bunga itu kayaknya masih banyak rontok deh teman-teman. Buahnya itu belum jadi semua, selain bunga pertama masih kayaknya belajar gitu ya katanya, masih belajar buah. Terus mungkin kalsiumnya ya katanya harus ditambah supaya mencegah kerontokan buah. Dan di sini aku kaget ada burung di atap. Di sini aku ada bunga dahlia, dia udah mau bunga teman-teman. Ini kelopaknya bukan sih, cantik banget nih. Aku belum tahu ini dahlia warna apa ya, tapi batang pohonnya gelap, warnanya gelap. Aku ada 3 tapi nggak tahu yang lainnya bagaimana. Percobaan nanam bunga dahlia, ternyata mau bunga, tapi perawatannya ekstra juga ya bunga dahlia. Jadi tadi itu tuh aku ke samping rumah, niatnya tuh cuman mau nyari bahan pelengkap untuk si sayur asem, karena kan paling cuman buka puasa makannya tuh nggak banyak gitu teman-teman. Nah tadi aku udah beli kedelai, kecambah kedelai. Nah ini cuma nyari tambahannya aja, tapi makin aku masuk ke kebun, maksudnya jalan, loh kok ada ini, ada aja yang kayaknya aku pengen petik ini. Terus tadi awalnya aku kantongin teman-teman, malah nggak cukup, nggak muat. Akhirnya aku balik lagi bawa wadah. Terus aku lihat, wah tanamanku ada hujan beberapa hari ini, beberapa kali ya, kelihatan seger gitu, jadi pengen petik. Terus kayaknya ada timun juga, jadi ya sekalian aja aku panen-panen. Ternyata banyak juga yang bisa dipetik, kayak gemes gitu teman-teman, pengen metik-metik gitu ya, karena banyak loh. Meskipun ini hari-hari atau seminggu ya panenanku begini terus ya, mungkin di video pun sama ya teman-teman, tapi memang semenyenangkan itu loh, sekalipun jenis panenannya sama. Tapi aku seneng banget bisa metik-metik ini dari kebun aku, hasil jeripayah ya kali ya. Panas-panas kadang pas lagi jam 10, jam 11 tuh di sini di Papua udah panas banget teman-teman. Alhamdulillah nih, ini terong lalap udah mulai buah, tapi ini nggak bisa besar. Ini terong lalap ipit kalau nggak salah ya, jenisnya kecil nih.
tamunya udah datang, lagi menikmati daun. Nggak apa-apa, dia juga butuh makan. Yang penting masih dibagiin buat aku panen nanti ya. Ada timun di sana, itu timun. Ini tuh belum aku beresin ya, karena memang belum, nanti insya Allah habis lebaran baru aku beresin. Timun ada juga. Wah, ini luka, kasih ke marmut aja. Tuh ada yang rontok tuh, jatuh. Terus ada yang besar di situ juga sama. Aku nggak petik, menggantung, mau aku pakai buat benih. Jadi ada beberapa nanti aku simpan buat benih biar tua. Di sini juga ada benih, ada yang aku besarkan jadi benih. Jadi biar ada penerusnya, biar nggak usah beli benih teman-teman ya. Banyak nanti bakal save simpan benih. Kalau belum sempat ya simpan aja di kulkas setelah dikeringkan, setelah dijemur. Masya Allah, alhamdulillah nih. Cuma agak sedikit rimbun ya di dalam. Bismillah. Timun kecilnya, tuh timun besarnya tuh putih teman-teman. Kayaknya udah deh. Yang disimpan buat benih ini daunnya udah rimbun banget ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang bisa dipanen. Ini udah full daun nih, harus dikurangi. Oke. Di kebun aku teman-teman, rimbunnya ini kelihatan berantakan ya. Mungkin nggak jelas jalur arahnya si bedengan, si tanaman-tanaman yang di planter bag, nggak jelas ya. Tapi sebenarnya kebun ini tuh sangat-sangat produktif ya, kebun aku itu. Alhamdulillah. Itu kalau dilihat kayak apa ya teman-teman, daun-daun brokoli itu banyak, tapi itu bunganya juga ada loh. Kalau kita mau nyari atau kayak bunga yang kecil-kecil itu ada ya teman-teman. Aku simpan dulu untuk timunnya ya, nanti kita lihat ada brokoli di sana. Nah di sana itu yang di bagian bawah aku punya daun bawang, itu juga sering kan aku panen. Terus itu karena aku belum berkebun itu maksudnya itu kayak nanam bersih-bersih planter rumput di planter bag, itu aku sebut berkebun ya teman-teman. Kalau ini aku sebutnya aku panen aja, aku nggak nyabutin rumput karena nggak nggak ada habisnya kalau aku di sini. Nanti kerjaan yang di dalam rumah nggak selesai. Jadi sore ini aku panen aja, dan sekalian aku mau kasih lihat sayuran atau kebunku yang produktif ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mau menunggu aku. Maksudnya mau menunggu tuh ada beberapa tanaman yang harus disetek terus pindah tanam. Mudah-mudahan waktunya 1 minggu ke depan itu nanti masih sempat ya untuk pindah tanam. Ini yang kol ini juga aku nggak mupuk karena cuaca pagi itu biasanya siramnya langsung kocar pakai air kolam, pakai selang. Ini dia anakan dari kembang kol, banyak banget. Ini yang kemarin aku belum selesai mindahin karena planter bagnya habis.
Ini yang pindah tanam itu ya, ini yang brokoli, ini brokoli. Nah ini dia seperti ini yang aku sebut ini produktif teman-teman. Brokolinya tuh ada ini, meskipun ini sudah dipanen ya, ada bekas potekan. Ini di sini ada teman-teman bunganya, sekalian aja aku panen ya buat sayur asem, buat tambah-tambah tuh kan. Ini nanti ini habis dipotek kan, ini ada tumbuh tunas, nanti bisa bunga lagi, jadi dibiarin aja. Nah di bawah ini bekas aku nyemai pindah tanam, belum aku pindah. Habis yang di atas bisa keluar bunga brokoli, yang di bawah ini nanti juga bakal bisa bunga lagi, tapi kalau kita potek, kita tanam juga bisa jadi tanaman baru supaya bunganya lebih besar ya. Tapi di kebun aku nggak bisa besar banget, tapi udah bisa panen brokoli itu udah seneng, udah bagus. Karena kalau beli juga lumayan, di sini brokoli mahal dan adanya cuma di supermarket ya. Kok di tempatku di warung-warung nggak ada, paling cuman kembangkol aja. Ini ketutupan sinar matahari ini, daripada dimakan belalang diambil aja ya. Seperti itu teman-teman. Jadi biarpun kecil, alhamdulillah dari kebun sendiri ya, hasil tanam sendiri. Terus ini lagi makan dia, hewan-hewan banyak banget kan. Jadi beberapa itu dimakanin hewan, tapi beberapa juga masih bisa panen, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Karena masih ada yang lain yang bisa dipanen tuh, aku masih bisa ini teman-teman, nggak nggak ngerasa rugi lah. Karena ya ini juga nanti daun timun ini tuh bakal dibersihin kan, jadi ya nggak apa-apa. Bukan berarti aku membiarkan hama itu memakan tanamanku, enggak gitu juga. Tapi kalaupun aku hewannya aku ini satu-satu, ada beberapa akan balik lagi dan akan nyerang lagi, jadi ya udah itu dibiarin aja. Toh juga ini mau dibersihkan kan. Nah yang di sana juga masih ada. Kalaupun aku sudah kayak menyerah, tapi enggak sih, kayak nyantai aja teman-teman, aku masih bisa panen. Dan untuk pengendalian hamanya belum ya, aku lebih kalau ingin mengendalikan tuh si lalat buah. Karena lalat buah aduh parah banget ganggunya. Bekicot aja yang dia ada di situ ya, dia kadang kan makanin daunnya kol atau brokoli. Itu kalau misalkan kayak gini aku masih bisa panen ya, ya udah itu kadang paling aku cuman lempar buang jauh. Sebenarnya bagus kalau dibuat pupuk ya, katanya asam amino atau bagus gitu. Tapi aku nggak suka, belum bisa aku ini teman-teman. Kadang keluar magotnya dan aromanya kurang sedap, jadi aku belum bisa bikin POC dari bekicot. Nanti beberapa hari panen cabai besar keriting. Aku tuh seneng daun bawangku tuh besar-besar lagi, jadi kapanpun aku mau petik tuh ada, itu seneng banget. Karena aku suka banget sama daun bawang teman-teman. Oh ya, jadi ini keadaan kebunku ya, aku mau lihat dulu ini saat merimbunnya. Ini insya Allah nanti aku rapikan selesai lebaran ya. Nanti nggak tahu aku mau kasih pasir atau bagaimana, karena ini kalau pakai batu bata kadang licin. Tapi nggak tahu, nantilah sesempatnya aku. Karena kebun ini tuh yang mengerjakan aku semua, jadi ya sesempatnya aku aja teman-teman. Nggak bisa aku pastikan kapan selesainya ya, suka-suka aku lah. Suka-suka aku kerjanya, nggak harus target besok harus selesai, enggak. Sesukanya aku kerjanya, sehappynya aku ngerawatnya ya. Karena dengan hasil yang seperti ini, aku bisa panen ini, aku udah senang banget. Ada yang aku suka terus aku bisa panen, senang ini teman-teman ya. Apalagi aku tambah lagi tanaman buahnya, meskipun belum berhasil panen buah ya, tapi aku masih
semangat untuk mencoba nanam tanaman buah. Aku kemarin habis sekitar kayaknya kemarin itu tanaman mangga sama nangka mini. Aku mau coba tanam teman-teman. Kita lihat dulu ya benihnya. Ini di sekitar tanaman hias aku ya. Di sini aku taruh lebih ke bunga. Ini banyak bunga anggrek karena di sini lumayan panas kalau sore. Harusnya panas pagi ya, tapi panas pagi itu di sebelah timur rumah itu aku taruh sayuran, jadi nggak mungkin aku taruh anggrek karena anggrek itu kadang aku kasih fungisida teman-teman, ada penyemprotan atau fungisida, terus vitamin B1 ya. Jadi aku taruhnya di sini, aku pisah dari tanaman sayur. Ini beberapa ada yang mekar bunga anggreknya karena cuacanya panas ya, cantik banget. Ada yang marun, terus nih pink putih gitu ya. Ada beberapa nggak ada ID-nya. Terus itu kuning di sana, putih, ini ungu-ungu cantik teman-teman. Oke, kita lihat bibit tanaman ya. Tanaman muda ini dia mangga sama nangka mini, belum aku pindahin, baru kemarin. Terus kemarin setelah buka dari kardus aku angin-anginkan di teras. Nah sore itu menjelang malam aku pindahin ke sini karena pikirku di sini kan udaranya sejuk ya, baik kalau malam. Nah ternyata malamnya itu hujan, jadi kebetulan banget dia kesiram, jadi lebih seger aja. Nih ini mangga kyojai dan ini nangka mininya seger ya, tapi ya tetap berdoa semoga kedepannya tetap subur. Ini ada yang rontok daunnya, ternyata dia gugur, tapi masih seger sih. Ini mangga kyojai, aku belinya satu tapi nggak bisa, harus wajib dua belinya, jadi ya udah aku beli dua. Mungkin besok aku masuk taruh di pot ya, karena ini masih di polybag seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak kenapa-kenapa ya. Jadi semangat untuk berkebun ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu panen-panen aku teman-teman. Jadi insya Allah ya nanti ke depan ini tanaman buahnya bisa tumbuh subur di kebun aku, kebun pekarangan rumah ya teman-teman. Jadi tanaman tambu lampot. Insya Allah mungkin kalau di promonya itu 1 tahunan ya, katanya udah mulai belajar bunga ya, belajar buah. Tapi insya Allah di tempatku juga demikian, bisa belajar buah supaya nanti di tahun kedua di tahun ketiganya ya, atau pokoknya ya waktunya berbuah, bisa berbuah gitu ya. Harapannya ya tumbuh baik, tumbuh subur dan berbakti. Oke teman-teman, sampai jumpa, semangat berkebun ya. Ada yang lupa buat dipanen teman-teman ya, daun katuk. Ini biasanya tuh aku dadakan ya kalau mau masak sayur katuk, tapi ini insya Allah nanti mau pakai buat sahur, jadi kan harus dipetik sore ini. Nah tadi lupa kasih kan ngeliatin tanaman. Ini nanti diambil yang muda-muda aja. Biasanya tuh banyak ya, tapi ini segini aja cukup lah ya, karena kemarin habis panas jadi yang di dalam-dalam sini nggak banyak yang tunas.
daun katuknya. Oke, yang ketinggalan daun katuk aku. Untung aja tadi belum gelap. Aku tadi barusan masak, ingat katuknya belum dipanen. Oke, dapat juga katuknya ya.